Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Ria Eka Yuniasi, guru kelas 6 SD Negeri Girijoyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Bagaimana? Kalian tentu sudah siap untuk belajar kan? Oh iya, sebelum belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Setelah itu, mari persiapkan alat tulis kalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikator 1. Menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 2. Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 3. Menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. 4. Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan dengan benar. 4. Siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan benar. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau kawin. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa kawin. Perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi pada bunga dan biji. Bagian-bagian bunga. Tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, mahkota. Fungsi bagian bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji.
Mahkota berfungsi melindungi putik dan benang sari ketika kuncup. Macam-macam penyerbukan. Berdasarkan yang membantu penyerbukan. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contoh, ganggang air. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Contoh, rumput-rumputan, jagung, dan padi. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Contoh, bunga jambu, bunga jeruk, bunga pepaya, dan bunga kacang. Antropogami adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Contoh, penyerbukan pada tumbuhan salak. Berdasarkan asal benang sari. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa kawin. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup atau tanaman tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contoh, ubi jalar dan kentang. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh, bunga dahlia dan wortel. Membelah diri
umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang terdiri atas satu sel. Contoh ganggang hijau. Spora. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contoh tanaman paku, jamur, dan ganggang. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contoh jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Geragih adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Geragih yang tumbuh di atas tanah yaitu semanggi, stroberi, dan pegagan. Geragih yang tumbuh di dalam tanah yaitu rumput teki. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contoh pohon pisang. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun, tetapi tumbuh pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh sukun dan kesemek. Sedangkan tunas adventif pada daun yaitu cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Stek adalah cara mengembangbiakkan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Stek dibagi menjadi 3 jenis: stek batang, stek daun, stek akar. Cangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Contoh tanaman yang mudah dicangkok adalah mangga, jeruk, jambu, bunga melati, dan soka. Cara mencangkok. Batang yang akan dicangkok dipilih cabang yang lurus. Kulit cabang tersebut kemudian dikerat. Hasil keratan pada cabang tersebut ditutupi dengan tanah subur. Kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Dari cabang tersebut
akan tumbuh akar pada kulit cabang yang dicangkok. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3. 1. Bertelur atau ovivar. 2. Melahirkan atau vivipar. 3. Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur atau ovipar terjadi ketika sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan dan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Contoh: burung, bebek, ayam, kadal, katak, dan buaya. Perkembangbiakan hewan dengan melahirkan atau vivipar merupakan perkembangbiakan hewan yang terjadi karena pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Contoh: sapi, kerbau, kucing, anjing, kuda, kambing, gajah, orangutan, kanguru, harimau, dan kelinci. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Contoh: ikan hiu, beberapa jenis ular, dan kadal. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Tunas. Individu baru tumbuh dari tubuh induk. Contoh: spon laut, anemon, karang, ubur-ubur, dan hidra. Membelah diri. Seekor hewan yang membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama dan lengkap. Contoh: amuba, protozoa, paramecium. Fragmentasi. Menumbuhkan individu baru dari potongan tubuh induk. Contoh: planaria, cacing pita, cacing pipih, cacing annelida, bintang laut. Nah, tentu sekarang kalian sudah paham bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tetap semangat untuk belajar ya. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.